untuk bersama-sama Tuhan melihat Tuhan ibadah hari ini Bapa. Biar kiranya Tuhan Kau yang urapi Tuhan setiap kami Bapa, dari awal pertengahan dan sampai akhirnya Bapa. Biar kiranya Tuhan ibadah kami hari ini Bapa hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memulai Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita mau katakan Kau gunung batu. Mari teman-teman kita fokus pada firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita yang berlimpah. Haleluya.
Yesus, kau sungguh baik. Selamat malam anak-anak Youth Fajar Baru. Tuhan Yesus berkati kita. Senang pada malam hari ini, pasti senang ya, karena kita bersama-sama akan menerima berkat daripada Tuhan. Bahkan sudah menerima berkat daripada Tuhan melalui pujian penyembahan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami siap diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati kami Tuhan, biar kami dapat menerima firman Allah dan menjadikan hati kami sebagai tanah yang baik untuk Engkau taburi melalui kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana tema kita pada bulan ini adalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya mengajak saudara, mari kita melihat bersama-sama di dalam Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Panjang ya, saya bacakan saja, simak baik-baik. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari
Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah saudara, di sini ayat-ayat ini menceritakan, di dalam ayat yang kedua dikatakan di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, di situ ada kolam, ya. Kolam ini sangat terkenal, ya, namanya adalah Bethesda. Jadi kolam Bethesda ada di mana? Di Yerusalem. Dan kolam ini mempunyai 5 serambi. Di tiap-tiap serambi ini dipenuhi dengan orang, ya, orang-orang yang bukan orang sehat, ya, orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit. Ada yang sakit buta, ada yang juga yang lumpuh, dan juga ada yang macam-macam penyakit ada di situ. Ada yang timpang. Nah, saudara, mereka di situ di serambi itu untuk apa? Mereka menanti, menunggu malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu. Sebab siapa saja, ya saudara, yang turun ke air itu setelah malaikat itu menggoncangkan, artinya setelah air itu digoncangkan oleh malaikat dan orang turun ke dalam kolam itu, pasti orang itu sembuh. Itu yang pertama, ya. Siapa yang turun pertama, dia disembuhkan. Nah saudara, waktu itu ada orang yang sudah 38 tahun, sudah mengalami kelumpuhan, gitu, kakinya tidak bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Ada di situ, dan Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, itu tadi kan. Lalu dia bilang apa? Tuhan, tidak ada satupun yang menolong aku untuk menurunkan aku ke kolam itu. Sementara aku menuju kolam itu sudah didahului oleh orang lain. Jadi artinya orang itu bergantung penuh pada pertolongan orang lain. Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Itu perintah Yesus. Dia lakukan itu dan seketika itu juga orang ini sembuh. Saudara, setelah itu dia angkat tilamnya, dia berjalan, dan pasti dia pulang berjalan menuju rumahnya, ya. Sementara dia berjalan, orang-orang Yahudi melihat, jangan kamu pikul tilammu, ini hari Sabat, gak boleh. Terus dia bilang, orang yang menyembuhkan aku yang suruh aku. Siapa orangnya? Dicari-cari, gak ada, karena Yesus sudah gak ada di sana. Nah akhirnya di dalam ayat 14, Tuhan Yesus menemui orang yang sudah sembuh ini di bait Allah. Yesus katakan apa ayat 14? Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya keadaanmu tidak menjadi lebih buruk. Nah saudara, lalu kita melihat di sini, apa sih yang menyebabkan orang ini sakit sampai dia mengalami sakit selama 38 tahun? Apa penyebabnya? Apa yang membuat dia sakit? Apa yang membuat dia lumpuh? Di dalam ayat yang ke-14 kita melihat, saudara, sudah pasti, ya. Kalau kita lihat yang ayat ke-18, orang ini lumpuh selama 38 tahun, bukan karena dia kecelakaan, buat kakinya lumpuh, bukan karena dia tabrakan, bukan karena dia jatuh dari motor, bukan juga karena dia jatuh dari pohon, dan juga dia lumpuh bukan karena bawaan dari lahir, bukan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Berarti orang ini lumpuh disebabkan karena dosa yang dia lakukan, dosa yang dia perbuat, bukan lumpuh karena bawaan dari lahir, karena dosa. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, hati-hati saudara dengan dosa. Dosa dapat membuat kita jauh dari Tuhan, dosa dapat menghambat berkat Tuhan, dosa dapat membuat kita kehilangan damai sejahtera, dan juga dosa ini sangat berdampak pada kesehatan fisik kita. Tubuh kita bisa sakit seperti orang lumpuh, kakinya sakit, kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Karena apa? Karena dosa. Nah saudara, kita tidak tahu saudara, bagaimana perasaan orang yang lumpuh sudah umur selama 38 tahun ini, bagaimana perasaan dia? Kok dia betah ya di serambi itu kan banyak orang.
menunggu menanti berjam-jam. Sudah pasti saudara, dia mau melakukan itu karena ada kerinduan, ya, keinginan untuk sembuh. Dia rela menunggu menanti berjam-jam untuk melihat goncangan air kolam itu. Nah saudara, kalau kita melihat di sini ada kerinduan untuk sembuh, namun ternyata apa? Kerinduan hanya kerinduan, penantian hanya penantian, karena tidak ada, seperti dia katakan kepada Yesus, tidak ada orang menolong dia untuk menurunkan ke air itu, sehingga dia belum menerima kesembuhan. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan kalau saudara sakit, ya, apapun penyebabnya. Waktu saudara sakit, apa yang saudara pikirkan? Sembuhkan. Bahkan kita kadang-kadang begini, saya pernah mengalami soalnya. Waktu sakit saya bilang, Tuhan, kalau mau sembuhkan saya mau lebih dekat lagi pada Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan, mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih lagi menyelidiki firman Tuhan. Itu yang saya katakan, saudara. Mungkin juga saudara pernah mengalami hal seperti ini. Banyak yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita sakit, ya, mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Nggak salah sih, ya. Tuhan tidak menyalahkan kita dengan apa yang kita ucapkan ketika kita sakit. Tetapi saudara, Tuhan bukan hanya mendengar apa yang kita ucapkan, lebih daripada itu Tuhan mau bukti daripada apa yang kita ucapkan. Benar nggak kalau kita sudah sembuh, kita mau sungguh-sungguh? Benar nggak kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan disembuhkan, kita lebih giat lagi untuk Tuhan, lebih lagi memiliki rasa takut kepada Tuhan? Saudara, Tuhan mau apa yang kita katakan itu dapat dibuktikan, menjadi kenyataan. Kenapa? Karena Tuhan, setiap kata yang keluar dari mulut Yesus itu menjadi kenyataan, dapat dibuktikan. Kalau kita melihat saudara di dalam Markus pasal yang kedua ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sudah dibuktikan. Yesus datang, Yesus menemui orang yang lumpuh disebabkan karena dosa. Memang dia datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, tetapi melainkan untuk orang berdosa, untuk menyembuhkan orang yang sakit disebabkan karena dosa. Saudara, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus membuktikan perkataannya. Bagaimana dengan kita? Ya. Saya harap saudara lebih mengerti, ya, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan, apa yang kita janjikan, buktikan. Karena Tuhan ingin bukti. Ada lagu mengatakan, buktikan, ya, saksikan, jangan hanya ucapan, jangan hanya kata-kata, tapi bukti yang nyata yang Tuhan mau lihat daripada kehidupan kita, dari apa yang kita katakan. Nah saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus, ya, katakan, firman Tuhan katakan apa? Oleh bilurnya kita disembuhkan. Itu kata firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Dibuktikan oleh Tuhan di kolam Bethesda. Dia memanggil orang berdosa, dia menyembuhkan orang yang sakit karena dosa. Kalau dia sudah sembuhkan, berarti sudah dosanya sudah diampuni. Yang kedua, apa pesan Tuhan kepada orang yang telah dia sembuhkan? Kita kembali, ya, ke ayat ke Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa pesan Tuhan kepada orang yang telah sembuh? Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ada orang, saudara, dia jatuh ke dalam dosa, dia minta ampun pada Tuhan, lalu Tuhan pulihkan dia. Tetapi saudara, tidak lama kemudian, ya, berselang berapa minggu, dia jatuh lagi di dalam dosa yang sama, di dalam lubang yang sama. Bertobat lagi, minta ampun lagi, Tuhan ampuni. Gak lama, berapa bulan, jatuh lagi ke lubang yang sama. Oh saudara, ini sama dengan perumpamaan atau peribahasa yang Tuhan
Yesus berikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Seperti apa? Seperti anjing kembali ke mukanya, seperti babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Saudara, kalau kita seperti ini ya, dan diampuni oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke dosa yang sama, kira-kira gimana ya Tuhan melihat kita? Seperti anjing kembali ke mukanya. Jadi menurut saya Tuhan pasti akan merasa mual gitu, melihat kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Saudara, bukan saja Tuhan Tuhan mual melihat perbuatan kita ya, yang berulang-ulang jatuh dalam dosa, tetapi keadaan kita akan menjadi semakin buruk, lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak menjadi lebih buruk. Nah saudara, pesan Tuhan Yesus kepada orang yang baru disembuhkan ini sangat penting untuk kita. Jangan berbuat dosa. Kenapa saudara? Supaya kita bisa tetap menjaga kekudusan hidup kita. Ayo anak-anak muda, jaga kekudusan hidupmu, jaga kesucian hatimu. Ya, penting ini pesan Tuhan untuk kita dalam pergaulan. Ya, kalau dunia kan bebas, tapi kita bukan anak dunia, kita anak Tuhan. Kita punya disiplin, kita punya tata cara hidup di dalam mengikut Tuhan. Ya, pesan Tuhan ini mengingatkan kita betapa kita perlunya menjaga kekudusan hidup itu, karena dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, menjaga kekudusan sangat penting supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan daging atau tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, hawa nafsu itu adalah hasil daripada perbuatan daging. Kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita dapat menghasilkan, mengeluarkan buah roh dalam kehidupan kita. Itu ada dalam Galatia 5 ayat 22. Menjaga kekudusan itu sangat penting karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, kata firman Tuhan, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang sangat mahal, yang tidak ada nodanya, tidak ada cacatnya, darahnya kudus. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, mari kita akan tetap menjaga kekudusan hidup ini. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada orang yang baru sembuh, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak menjadi lebih buruk. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah ditolong, jangan lagi melakukan dosa, apalagi dosa yang sama. Saudara, semua karunia, kalau kita melihat sama, banyak sekali Tuhan berikan kepada kita karunia. Semua karunia termasuk karunia kesembuhan ini membutuhkan bejana hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Agar apa saudara? Agar karunia itu dapat bermanifestasi dalam kehidupan kita. Semua karunia yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk karunia kesembuhan, membutuhkan bejana hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara dan saya ya, di mata Tuhan adalah bejana-bejana yang dipakai untuk menjadi berkat bagi orang yang sakit. Ya. Kita hanya alat, Tuhanlah yang menyembuhkan. Kita hanya bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, dan mendoakan orang sakit, dan Yesuslah yang menyembuhkan mereka. Nah saudara, di dalam Matius pasal 10, mungkin saya selipi dengan kesaksian ya saudara. Tuhan Yesus bukan saja menyembuhkan orang sakit seperti di kolam Bethesda ini, tapi Tuhan Yesus juga kalau kita lihat ayat-ayat yang lain mengusir setan-setan. Kita ini di Jemaat Fajar Baru, kita mungkin saudara-saudara kalau ikut ibadah syuk dalam doa, dengar kesaksian daripada Bapak Hendra. Waktu itu beliau bersaksi bahwa setiap hari gitu ya, dia menyimpan ya di berangkas uang hasil jualan hari itu, dihitung, setelah dihitung dikaretin gitu. Tapi besok harinya dilihat lagi, diambil lagi uang itu mungkin untuk transaksi apa lagi,
yang kebutuhan lah, hilang selembar, ya. Yang satu ikat tali hilang selembar, setiap ikatan itu hilang selembar. Kalau 1 juta diikat berarti 100.000 hilang. Kalau 10.000 dijadiin 1 jadi 10 kali 10 100.000 yang hilang. Itu berulang-ulang. Dia bingung, akhirnya dia cerita, dia bersaksi di ibadah Zoom ya. Akhirnya kita sepakat, ayo kita doa. Nah, besok sebelum mulai buka toko, kita berdoa bersama-sama dan minta supaya Tuhan menjaga, ya, melindungi dan memberikan rasa aman kepada Pak Hendra, dan juga supaya uangnya diamankan oleh Tuhan, tidak dicuri oleh roh jahat, ya tuyul, babi ngepet, apalah itu namanya. Benar saudara, keesokan hari jam 7 begitu buka toko langsung dia telepon saya, ya. Dan kami berdoa melalui video call supaya Tuhan lindungi. Banyak hal yang kami minta supaya tidak ada roh jahat atau babi ngepet, apa tuyul, apalah namanya, mengambil uang daripada Bapak ini. Nah itu kami doakan, minta supaya Tuhan memutuskan tempatnya, toko di mana mereka berjualan. Saudara, itu yang dilakukan pagi hari, dan sore hari sebelum meninggalkan toko, uang itu didoakan, diserahkan kepada Tuhan, bukan diserahkan kepada gembala atau Jumat ya. Memang itu adalah uang usaha, diserahkan kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Lalu esokan harinya setelah doakan, dibuka itu uang tetap utuh, nggak ada yang hilang. Nah saudara, ini bukti bahwa kita adalah bejana Tuhan, termasuk ya, pokoknya kita orang percaya, ya. Kita hanya sebagai anak yang menjaga, melindungi, selanjutnya seterusnya harta milik kita adalah Tuhan. Dan sampai sekarang tidak ada lagi kesaksian tentang uangnya hilang. Gak usah tanya, aman, puji Tuhan. Ini karena kuasa Tuhan, ya. Tuhan ya melalui kita mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang yang sakit. Allah Matius pasal 10 ayat pertama, Yesus manggil ke-12 rasul. Yesus manggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk menguasai roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, Tuhan Yesus memilih rasul-rasul, diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Saudara, kita harus yakin, saudara dipilih oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, ya, untuk mengusir setan dan juga menyembuhkan orang sakit. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita harus yakin kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita harus yakin bahwa roh jahat itu tunduk di bawah kita oleh karena ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, oleh karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus yakin saudara masih muda, ya, perjalanan saudara masih panjang. Yakinkan dirimu bahwa Tuhanlah memilih engkau. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan memberikan engkau kuasa sehingga saudara tetap bisa bergerak sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, untuk semua saya percaya siapapun di antara saudara-saudara apa melakukan. Untuk apa? Untuk menolong orang lain yang sakit. Untuk diri kita sendiri juga, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 28, Tuhan Yesus katakan kepada seorang ibu, waktu itu dia sangat merindukan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya, dan juga dia yakin bahwa anaknya pasti akan sembuh karena dirasuk oleh roh jahat. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat kepercayaannya, keyakinannya, dan imannya, Tuhan Yesus katakan apa, saudara? Jadilah seperti imanmu. Ibu ini diajak ngomong Tuhan Yesus, jadilah seperti imanmu. Imannya anaknya sembuh, imannya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan, dan terjadilah saudara. Anaknya dirasuk oleh roh jahat itu sembuh. Oleh karena siapa, saudara? Oleh karena Tuhan Yesus. Nah, saudara, iman sangat berperan di dalam kuasa kesembuhan ini. Iman ini sangat dibutuhkan untuk orang yang sakit agar menerima kesembuhan. Iman juga dibutuhkan oleh orang yang mendoakan orang sakit supaya orang sakit itu sembuh. Kenapa, saudara?
karena memang Tuhan datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dan juga untuk menyembuhkan kita, untuk menyembuhkan orang-orang yang di luar sana. Saudara siap dipakai oleh Tuhan, siap menjadi bejana Tuhan. Tuhan tidak melihat kepintaranmu, Tuhan tidak melihat pendidikanmu, Tuhan melihat hatimu dan imanmu, sejauh mana saudara merindukan kuasa itu, sejauh mana saudara bergerak dalam pelayanan Tuhan, melibatkan Tuhan dan kuasanya. Disitulah saudara akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Saya sudah alami, saya saksikan karena saya sendiri sudah mengalami. Bukan hanya saya, saudara juga mungkin juga sudah mengalami dan terus tak bergerak di dalam kuasa Tuhan. Dan banyak orang disembuhkan melalui saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk mencari orang yang berdosa, untuk menyembuhkan orang yang sakit oleh karena dosa, seperti pengalaman orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menjaga kekudusan hidup kami, karena untuk memakai karunia daripada Tuhan dibutuhkannya kekudusan, supaya hati kami dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dengan dikuasai oleh kedagingan kami, tapi Roh Kuduslah yang menguasai hati kami, sehingga kami tetap menjadi bejana-bejana yang dipakai oleh Tuhan, dapat menolong orang sakit dan orang sakit sembuh melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami lakukan dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami karunia sesuai dengan pemberian Allah, dan kami akan terus bergerak bersama dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami percaya WL Singer, pemain musik di gereja, bahkan di dalam ibadah yud ini Tuhan, siapapun mereka yang melayani, Tuhan memberkati, Tuhan memakai, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Kau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau satu-satunya Allah yang menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita untuk Tuhan. Puji dan syukur bagimu.
Tangan kami terangkat di hadapan Tuhan. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Anak-anak Yud GSD Fajar Baru, Engkau ada pilihan Tuhan. Engkau ada bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Bergeraklah di dalam karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau dapat menumpahkan tangan di atas orang sakit. Engkau mampu mendoakan orang sakit sehingga kesembuhan daripada Tuhan terjadi. Lakukanlah itu dengan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mujizat Tuhan menyertai pelayanan umat kami. Dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan, kekuatan, hikmat daripada Allah, dan Engkau disertai dan diberi oleh Tuhan. Cita-citamu, masa depanmu ada dalam Tuhan. Tuhan membawa engkau naik Tuhan dulu dalam nama Yesus. Engkau naik Tuhan. Haleluya. Amin.